Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertamanya, yang saya hormati Ibu Nofrida di Global DPD dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jihan Aisyah Mayania dan rekan
menjadi alasan utama dalam mencegah tindakan bullying. Toleransi membuat individu untuk menghargai keberagaman dan perbedaan. Lingkungan yang mempromosikan toleransi cenderung lebih inklusif dan harmonis, mengurangi potensi konflik antar individu dan secara efektif mengatasi kasus bullying dengan membangun kedamaian dan kerjasama di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Demikian penjelasan hasil penelitian dari kelompok 1. Di sini kami membuka 2 pertanyaan. Satu pertanyaan untuk audiens. Bagi yang bertanya semua. Memberikan pemahaman kepada siswa yang bully tersebut bahwasannya sikap toleransi itu harus ada di dalam diri si siswa ini yang membuli gitu. Jadi guru itu juga sudah menerapkan, tapi punya kesadaran dari siswa tersebut gitu. Dia kayak sepele gitu. Guru sudah menerapkan dan dari orang tua siswa juga memaafkan gitu yang membuli ini. Tapi maksudnya yang dia tahu lah dia nggak terulang lagi gitu. Tapi sampai sekarang dia udah masuk ke sekolah juga karena udah diberikan orang yang membuli ini minta maaf kepada baik, apakah jawaban saya dapat diterima kepada anak-anak? Oke, silakan dulu. Judul Anda, analisis implementasi pendidikan kewarganegaraan terhadap sikap toleransi di lingkungan sekolah. Studi kasusnya di kelas 8 SMP Negeri 1 Percisatuan. Dan dia ada di aksara mengatakan 8A. Di sini tidak ada judul. Ya. Yang kedua, komentar untuk kelompok Anda. PPT Anda kurang menarik. Kenapa? Kurang berwarna. Jadi untuk lebih baik lagi ke depannya, carilah warna yang dimana biasanya itu pantulan fokus itu. Anda kan masih muda. Coba gunakan warna, jangan warna coklat. Ini punya warna warna. Kalau bisa gini, warna apa kayak merah, kayak biru, seperti itu, supaya cerah. Kadang kalau bisa, saran saya itu di aplikasi itu ada kan. Nah, coba gunakan dengan alat itu, ya, itu. Dan untuk kita masuk ke abstraknya. Di abstrak ini untuk bully pendidikan kewarganegaraan dengan toleransi. Berkali-kali saya katakan jangan dibawa, hanya dimiringkan. Ini salah, sudah dibenahi. Nah, untuk spasi ya di abstraknya yang berbahasa Inggris diperbaiki. Dan untuk Anda di sini saya melihat ya, seperti di halaman, coba Anda buka halaman 11. Sudah? Kerangka berpikir. Lihat dulu spasi Anda itu. Spasinya terlalu renggang. Ya, ini sepertinya bukan satu spasi lagi, udah 2 atau 3 lebih. Di sini terlalu renggang, telah di-print. Baru di halaman 20, di Anda mengutipnya ada sejalan dengan Denzin dan Tinsong 1994, tapi di daftar pustaka Anda tidak ada. Saya sudah cek. Nah ini, jangan Anda buat menurut-menurut, tapi data tidak akurat. Kita berbicara data, paham? Coba Anda buka lagi di halaman, nah ini, mulai dari halaman berapa? Tidak ada lagi halamannya.
di daftar pustaka. Sudah? Suhasini Adipunto juga tidak ada di daftar pustaka. Ya, ini plagiasi nanti dibilang contekan atau apa lagi ya. Ini diperbaiki. Coba Anda buka halaman, pada halaman lah verifikasi data. Saya bacanya ngos-ngosan. Jadi paragraf itu ditentukan. Ini satu paragraf terlalu panjang, yang membaca bingung. Paham? Ini. Jangan Anda kira ada publis kok. Kan kita sembilan. Mau ada publis, kalau dipraktekkan juga kan biasanya penilaian ada dua. Pengetahuan dengan praktik. Keterampilan ya. Ini. Paham ya? Jangan Anda pikir termasuk LO apa gini. Oh, belum selesai. Masih perang kita ini, ya kan? Ini spasinya gimana ini? Nah, nih, lihat nih. Bingung saya baca. Kayak seneng saya semua. Ini Anda juga baca bingung kan? Menurut pandangan Anda, bagus tak seperti ini? Baik, narasi. Nah, ini pemborosan namanya. Coba Anda perbaiki dari sini tadi ke sini kan bagus kan? Nah, ini penutup. Penutup Anda terlalu banyak. Ya, kadang-kadang kesimpulan itu 3 baris, 2 baris itu kan masalah, tapi langsung konkret intinya dapat. Ini bingung saya, kayak kata apa? Pendahuluan. Ya, lain waktu tolong diperbaiki. Untuk saran juga, gak usah kayak gini panjang kali lebih tinggi. Karena ini panjang kali sarannya. Jadi terlalu banyak nasihat saran ini pun bosan mendengarkan kan? Nah, paling kurang kiri. Daftar pustaka Anda juga jelek. Tiba-tiba kosong, tiba-tiba ada. Tidak lengkap. Ah, tiba-tiba ada halaman. Halo? Berhalaman tiba-tiba. Apa kayak setan kan? Datang dan pergi. Oke, itu untuk komentar. Nah ini, saya bingung. Dokumentasi penelitian. Kalian ini foto sama tukang lontongnya atau tukang kantinnya saya nggak tahu ini siapa. Ini siapa? Gurunya. Gambar satu. Saya berapa kali minta waktu revisi. Saya mesti ingat. Gambar satu, tolong. Ini kan Anda revisinya juga beli kemana? Tolong gambar satu kan ngapain? Ini menonton gosip ya kan? Kita tahu. Nah, dokumentasi cuma satu, berarti ke kelas nggak masuk. Mana dokumentasi kelas? Ada? Ya itu kalau saya. Pacar saya pun 5, di sana 1 sama 1 dokumentasi. Gak ada rasanya. Ya, tolong ya, pakai gini dia paham. Oke, pertanyaan. Pertama sama si Devi. Saya mau nanya, analisis implementasi itu apa? Bagaimana penerapan implementasi pendidikan kewarganegaraan itu di sekolah SMP terhadap sikap toleransi. Aku nanya, pengertian 2 kata analisis implementasi. Analisis itu kayak mencari tahu bagaimana implementasi itu penerapannya. Jadi menurut dari bahasa Anda sendiri apa itu? Dengan bahasa sendiri aja, jangan bahasa buku. Analisis implementasi itu merupakan tentang mencari tahu lebih dalam dan lebih kuat sebuah penerapan itu. Oke, sekarang si Jiran. Waktu Anda mengerjakan proposal ini, kendala apa yang Anda alami? Apa? Halaman. Halaman ini kenapa Anda mengalami? Kenapa sih harus halaman? Misalnya kalau membuat otomatis itu susah. Kemudian di bagian daftar pustaka kayak itu nggak ada jurnal yang dulu. Jadi kayak kami dari jurnal dulu. Tapi di jurnal kali itu juga ada. Jadi kami dari jurnal lain kami paskan kami hasil sih. Jalan di situ. Oke, itu di jurnal Anda bilang. Saya mau nanya, jurnal Anda ada berapa? Berapa jurnal? 5. Hah? Jurnal berapa? 17. Coba buka daftar pustaka. Kita hitung jurnal Anda 17.
dan kami sudah melakukan beberapa upaya-upaya tentang bagaimana pencegahan tindakan tersebut. Oke, stop. Sudah memberikan upaya. Selaku Anda seorang peneliti, upaya apa yang sudah Anda terapkan di sana? Kami jelas dan memberikan beberapa upaya tentang toleransi kepada siswa-siswi agar siswa-siswi tersebut mampu bahwa tindakan tindakan. Apakah Anda memutar video dengan atau membaca koran atau internet dengan buat kasus? Ada? Supaya mereka tahu efek yang sebenarnya tentang bullying apa? Ada nggak? Ada. Ada beberapa saya yang menjelaskan nanti juga. Ya nggak masuk lah. Kalau cuma ngomong-ngomong, maunya tadi Anda buat ya. Anda selaku peneliti supaya, karena saya dengar tadi 1 minggu nggak masuk sekolah, itu sebenarnya sudah fatal, ya kan? Jadi sebenarnya Anda seorang peneliti, Anda harus seperti memutar video bahwasanya efek dari bullying itu gini, bukan fisik yang dimakan, tapi jiwa mental, ya. Dan waktu kedepannya seperti itu diterapkan. Kalau Anda seorang guru, ya kan? Karena sekarang ini pendidikan kita menuju 4.0, berarti bagian teknologi. Besok-besok jangan banyak ceramah konvensional, siswa itu nggak mau lagi putar video, oke? Oke, mungkin itu aja untuk kelompok Anda. Silakan ditutup. Selamat siang untuk kita semuanya. Oke, di sini saya selaku dosen pengampu untuk mata kuliah umum, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Kita akan melakukan seminar proposal di hari ini. Ya, saya akan membuka seminar kita proposal kita ini Selasa 14 November 2023. Saat saya buka. Saya selaku dosen pengampu yang akan membacakan hasil dari 3 kelompok yang melakukan, yaitu presentasi seminar proposalnya. Yang pertama untuk kelompok 1 atas nama Devi Putri Tresya, Jihan Aisyah Ramadhania dengan Rizky Sakti Menggaul, ya, dengan 3 penilaian dari skill atau pengetahuan, kostumnya dan kreativitasnya. Kelompok 1 di sini saya menyatakan hasilnya yaitu 85. Predikatnya A. Saya katakan lulus. Dan untuk kelompok 2 atas nama Sherry Elfrida Gajah Malik, Taslima Amelia Taufik dengan Joshua GP Marunisi Jabar dengan hasil perolehan nilai dengan 3 kriterianya, skill atau pengetahuan, kostum dengan kreativitas, dengan nilainya 78. B. Proposalnya saya nyatakan lulus. Dan untuk kelompok 3, ya, atas nama Amelia Rahab, Febriana Asina Pencaitan dengan Ruth Geraldine Memurung dengan 3 perolehan skornya setelah diakumulasikan dengan penilaian mendapatkan hasil total skornya sekitar 81. Dengan dari skill, kostum dan kreativitas, dan predikatnya 80 ini adalah A. Menyatakan lulus. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Saya akan tutup seminar proposal kita dari proyek kita mini riset kita. Berarti Selasa 14 November 2023 saat saya tutup pada hari ini.